Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga saudara tetap dalam naungan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Senin 4 Mei 2026, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya memelihara saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari 2 Timoteus 2 ayat 3. Gabedongan manaon hapur suhom maho songo parangan adenggan di Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada saja pemahaman dari teman-teman kita yang seiman yang mengatakan bahwa mengikut Yesus tidak ada persoalan. Yang mengikut Yesus pasti kaya, yang mengikut Yesus pasti berhasil, yang mengikut Yesus pasti tidak akan pernah sakit. Melalui renungan hari ini, kita mengikut Yesus bukan hanya ketika kita sehat, bukan hanya ketika kita terberkati, bukan hanya kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tapi mengikut Yesus harus nyata dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala suka dan duka. Itulah yang mau diterangkan dalam renungan hari ini. Dan topik renungan kita adalah ikut menderita bersama dengan Kristus. Memang peristiwa kekerasan, intoleransi, atau peristiwa-peristiwa yang lain yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kita, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan beribadah benar sudah dijamin oleh negara. Tapi nyatanya berbanding terbalik. Ada saja tempat dan daerah, bahkan oknum-oknum tertentu yang tidak menginginkan nama Kristus dimuliakan dan diberitakan. Itu hal-hal yang biasa. Dan mungkin ada saja jemaat kita yang menjadi patah semangat ketika mengalami hal tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang peristiwa seperti ini tidak hanya sekarang ini terjadi, bahkan sejak zaman dulu ketika Yesus sudah naik ke sorga, hal ini sudah terjadi. Dari zaman ke zaman, pengacau, penganiaya, intimidasi, intoleran itu selalu terjadi. Tapi yang luar biasa hebatnya adalah ketika di sana anak-anak Tuhan itu semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk bersaksi, semangat untuk beribadah, semangat untuk memenangkan pertandingan, semangat untuk memenangkan perjuangan-perjuangan, peperangan-peperangan di tengah-tengah dunia ini. Justru di situ kita mengalami berkat dan pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Benar kata Bapak secara gereja, semakin dibabat akan semakin merambat. Kita tidak perlu takut akan intimidasi dunia. Kita tidak perlu takut akan perlawanan-perlawanan dunia ini terhadap usaha-usaha kita, kesetiaan kita, dan ketekunan kita untuk melayani Tuhan. Tuhan kita hebat, luar biasa, dan perkasa. Yang diinginkan dari renungan hari ini supaya kita mau dan ikut menderita sebagai seorang prajurit. Tentu seorang prajurit memiliki kesetiaan. Meskipun diambang kekalahan, dia tetap akan setia, tunduk kepada pimpinannya, tunduk kepada negaranya, tunduk kepada yang memberikan tugas kepadanya. Demikian juga harapan dari kehidupan kita beriman di tengah-tengah dunia ini. Jadilah menjadi prajurit dari Kristus Yesus. Melayani Kristus, menderita bahkan taat sampai mati. Tuhan Yesus sudah memberi teladan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus melihat supaya selalu saja ada orang yang tidak menyukai orang yang percaya. Supaya kita hati-hati, supaya kita waspada,
supaya kita lebih bersungguh-sungguh, supaya kita lebih tetap bertekun di dalam doa. Hambatan-hambatan itu jangan pernah kita izinkan, kita biarkan mengerdilkan iman kita, mengerdilkan pemahaman kita tentang kebesaran Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang hebat dan yang luar biasa. Paulus mengingatkan Timoteus dan juga mengingatkan kita semua para hamba Tuhan dan para orang Kristen yang setia, yang selalu bersungguh-sungguh untuk menikmati kasih Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun tantangan, seberat apapun tantangan. Jangan takut bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan takut memberitakan firman Tuhan. Dimanapun berada, usia berapapun kita, tetaplah melayani Tuhan. Firman Tuhan ini menguatkan kita orang percaya, walaupun banyak tantangan di tengah pergumulan himpitan dunia, kita memiliki Kristus, kita memiliki Yesus yang peduli, kita memiliki Sang Juru Selamat yang akan menyertai kita. Sama seperti firman Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, orang percaya ke tengah dunia ini, Yesus memberikan jaminan, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan akan kita alami, akan kita rasakan. Percayalah, semangatlah, langkahkanlah hidupmu, berjuanglah sampai pada kesudahannya, dan alamilah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang selalu tertuju kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada kesempatan ini atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi prajurit bagi Kristus yang siap melayani Kristus dan memberitakan firman dalam waktu yang baik atau tidak baik. Kami harus bersiap, bersedia melayani Engkau. Berkatilah setiap hamba-Mu di seluruh dunia, setiap orang percaya yang selalu setia mengandalkan kasih-Mu, setiap pelayan-pelayan yang memberi hati pikirannya. Jadilah kami prajurit dari Kristus. Jadilah kami memiliki kesetiaan untuk memikul salib di tengah-tengah dunia ini, menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang bergumul, saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada, biarlah mereka mengalami kesembuhan yang dari-Mu. Berkati obat, makanan, minuman yang boleh mereka makan, pakai, dan minum. Anak-anak Tuhan yang sedang berjuang untuk memasuki universitas yang mereka tuju, biarlah mereka mengalami kesuksesan dan keberhasilan meraih cita-cita mereka. Yang sedang berjuang mengikuti ujian, biarlah mereka mengalami kasih Tuhan. Biarlah mereka mengingat materi-materi yang disampaikan oleh gurunya. Biarlah mereka mengalami kemampuan menjawab soal-soal ujian yang telah dipersiapkan oleh panitia. Terima kasih Tuhan. Berkatilah tim multimedia-Mu. Biarlah kami juga memiliki kesatuan iman, kesatuan hati, kesungguhan untuk melayani Tuhan. Sehingga penyiaran online ini semakin baik dari hari ke hari untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan yang setia mengikuti renungan harian, terlebih melalui renungan HKBP Lawe Ponggas ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Jadilah menjadi prajurit bagi Kristus dan tetaplah setia.